Mempunyai tekad ingin mengembalikan kepercayaan dunia pada Bali atas tragedi bom pada tahun 2002 lalu, Ayu Laksmi, penyanyi asal Bali ini kini namanya dikenal di kancah internasional. Mantan lady rocker ini kerap menunjukkan syair-syair dengan bahasa Bali pada setiap lagu yang diciptakannya. Cantik dan lemah lembut. Kesan itulah yang pertama kali terlihat dari sosok Ayu Laksmi. Wanita kelahiran 25 November tahun 1967 ini memulai karir sejak usia 4 tahun. Tumbuh dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi kesenian, Ayu memulai karir dengan mengikuti berbagai festival menyanyi yang kerap diadakan di kota kelahirannya, Singaraja. Itu ikut festival dan ibu saya mengatakan bahwa ikut festival itu satu hal yang baik. Bukan targetnya untuk menang, tetapi kita bisa menyikapi kemenangan dan kekalahan itu dengan hati yang tenang. Dari berbagai festival yang sering diikutinya, Ayu sering tampil sebagai juara. Hingga produser musik nasional pun mengajaknya untuk terjun ke dunia tarik suara dan membuat album di Jakarta. Di tahun 91, lalu saya mengeluarkan solo album berjudul Istana yang Hilang. Nah, barangkali adalah kebetulan, walaupun di satu sisi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Dan pada zaman itu, saya sebagai penyanyi hanya disuruh duduk manis saja sama produser. You just stay there. Nanti lagunya disiapin, aransemen apa semua disiapin. Kamu tinggal nyanyi. Jadi judul lagunya Istana yang Hilang yang sudah dipilihkan oleh produser, yang saya udah pasrah, hanya bisa menerima saja. Dan saya mengeluarkan album Istana yang Hilang di tahun 91. Tetapi di satu sisi saya merasa agak terkekang begitu, bahwa sebenarnya ini bukan style saya, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Setelah album itu selesai, walaupun saya dikontrak 2 album, lalu saya pendekatan dengan produser saya. Untung produser saya orangnya sangat baik dan kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan. Dan akhirnya saya tidak meneruskan album kedua, malah saya pulang ke Bali. Kepulangannya ke Bali dijadikan momen untuk melanjutkan studi yang sempat ditinggalnya. Namun karena jiwa seni yang kental di dalam tubuhnya, Ayu tetap melanjutkan karir menyanyinya dan bergabung dengan grup vokal yang ada di Bali. Sebenarnya titik baliknya mulai di tahun 2002. 2002 itu ada bom Bali yang pertama. Nah, di sana tiba-tiba beberapa kelompok event organizer dari Jakarta, mereka teringat dengan adanya Ayu Laksmi dulu di tahun 90, orangnya masih hidup nggak ya itu kira-kira, masih nyanyi nggak dia ya. Nah, di sanalah terus saya mendapatkan tugas karena ini berkaitan dengan Bali recovery, bagaimana mengembalikan kepercayaan dunia terhadap Bali. Di sana saya berpikir, ini saya harus mewakili Bali, mewakili Indonesia. Masa saya harus tampil sebagai penyanyi rock, penyanyi jazz, atau penyanyi Latin? Bukankah saya adalah perempuan Indonesia? Di sanalah saya mulai berpikir keras, apa yang harus saya tampilkan, kira-kira saya bisa represent diri saya ini sebagai perempuan Indonesia. Tragedi bom Bali menjadi pelajaran bagi Ayu untuk mengembalikan citra Bali. Sejak saat itulah Ayu tampil kembali menjadi sosok penyanyi yang berbeda. Hingga saat ini ia sukses menerbitkan 2 album bertajuk Suara Semesta 1 dan Suara Semesta 2. Semua lagu pada albumnya adalah lagu ciptaannya sendiri. Ia mengatakan semua lagu yang diciptakannya berasal dari pengalaman pribadinya.
Inspirasinya sih sebenarnya banyak datang dari pengalaman hidup ya. Di album Suara Semesta baik yang pertama dan yang kedua, itu saya tidak lagi mau mengangkat tema yang tidak positif seperti tidak selalu gemilang yang album saya yang lagu saya sebelumnya kan tak selalu gemilang istana yang hilang. Itu kan sedikit konotasinya agak negatif. Nah, di album 2010 yang Suara Semesta itu sebenarnya banyak terinspirasi dari pengalaman hidup, bagaimana kita terbentur, banyak kendala. Nah, bagaimana caranya kita kembali bangkit untuk melanjutkan hidup. Ayu merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Perjalanan karirnya tidak lepas dari dukungan orang tua yang senantiasa mengajarkan padanya tentang kelembutan dan kasih sayang. Saya sangat beruntung karena lahir dari seorang ibu yang sangat bijaksana, yang mengedukasi kita bukan dengan cara diktator tetapi dengan kelembutan. Di mana saya sekarang setelah dewasa baru merenung, kadang-kadang kalau kita mau memberitahu orang atau mau mendidik orang itu tidak selalu berhasil kalau melalui kekerasan, tetapi sebaliknya harus melalui kelembutan. Ada satu syair saya berjudul Ibu. Di sana di saat awal kalimat saya mengatakan, tiada doa yang lebih ampuh selain doa yang engkau panjatkan. Ruang dan waktu selalu tersedia bagi diriku belahan hatimu. Perjalanan karir yang berhasil digapainya hingga saat ini menjadikan Ayu layak untuk dipandang sebagai sosok Kartini masa kini. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menitipkan pesan untuk para perempuan Indonesia, mengutip dari quote yang begitu indah dari Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Stars cannot shine without darkness. Cahaya hanya akan tampak lebih bercahaya jika dalam kegelapan. Mari kita para perempuan Indonesia agar tetap bisa meningkatkan kualitas serta mengelola daya hidup yang bersumber dari diri kita sendiri. Selamat Hari Kartini, wahai engkau perempuan Indonesia. Teruslah berkarya demi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Vera Senvia, Riri Anggono melaporkan untuk NET.